ke-10 firman yang tertulis di dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya
Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh ibu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Dia segala bernafas, memuji dan menyembah Bapa. Haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri ditinggikan dan Yesus kami puja, Yesus kami puja, sembah Engkau sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji.
doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak. Mari kita sambil berdoa. Yesus Tuhan dan Raja kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa sebab Kau telah ciptakan segalanya. Tuhan, kami bersyukur dan bangga dimiliki Engkau Bapa. Pada hari Sabat, hari kudus Tuhan, di mana Tuhan saat ini juga Tuhan kami masih merayakan syukur hari yang kelima Bapa. Bapa, biarlah Engkau berdiam Tuhan di antara kami Tuhan. Kau berdiam di hati kami Bapa. Dan kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan Engkau hadir Bapa tengah-tengah umat Tuhan, dan kami boleh bersuka cita, boleh Tuhan dengan tenang tentram Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, dan kami mau mulai ibadah ini Tuhan, dan segala kuasa roh yang mengganggu Tuhan konsentrasi pikiran kami Tuhan, kami usir, kami lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Biarlah Engkau bertahta Tuhan di tempat ini Bapa, Kau bertahta di hati kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami yang kudus Yesus HaMasiah. Kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Berdiri. Berikan salam kepada saudara-saudara di kiri kanan. Ucapkan selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Ini hari penuh kenikmatan. Hari adalah hari yang diberikan Tuhan untuk kita. Haleluya. Dengan sukacita. Di pada yang pujian ini. Kami sama Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah
yang merindukan hari yang nanti kami. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir kita. Roh Kudus-Mu Tuhan diam di dalam kami. Roh Kudus memenuhi kehidupan.
Kami terima Roh-Mu yang kudus, Roh Elohim Yahweh yang memberikan hikmat. Kami terima Roh Yahweh yang memberikan pengertian. Kami terima Roh Yahweh yang memberikan nasihat. Kami terima Roh Yahweh yang memberikan kekuatan untuk mengalahkan musuh si jahat. Kami terima Roh Yahweh yang memberikan pengenalan akan nama Yahweh yang kudus. Kami terima Roh Yahweh memberikan roh takut akan Yahweh ada pada kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima Roh-Mu, bekerjalah. Bersyukur kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman. Berkati kami semua yang ada di sini. Berkati Tuhan supaya kami boleh dapat mengerti, boleh dapat melakukannya Bapa dalam kehidupan kami. Baik hamba-Mu juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tiada apa-apanya Tuhan. Tapi kalau Engkau bekerja, kuasa-Mu Tuhan menyatakan Tuhan, mereka yang dibutakan Tuhan, mereka yang diselubungi Tuhan terbuka sekarang untuk mengerti akan firman. Mereka yang sakit juga Engkau sembuhkan, mereka yang lelah Tuhan Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa Yahweh, kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Ya, semua sukacita? Amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Suaranya kurang keras ya. Ini. Kita hari ini masih merayakan hari Sukot. Ini hari yang ke-5 ya. Jadi artinya tetap kita boleh bersuka cita dan Elohim Yahweh hadir di tengah-tengah kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita, pikiran kita mau belajar firman Tuhan. Dan kita sama-sama belajar. Saya juga belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu supaya kita kalau ada salah-salah dikit kita saling mengkoreksi ya. Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan mengenai perkawinan di Kana. Di sini saya beri judul waktunya Tuhan ya, waktunya Elohim Yahweh. Kita baca, ada bacanya. Oke, kita baca ayat Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Saya yang genap, Bapak Ibu dan saudara semua yang ganjil, mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesua ada di situ. Yesua dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesua berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesua kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Salahku belum tiba. Tetapi ibu Yesua berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembangunan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesua berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesua kepada mereka, sekarang cekoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang
tetapi engkau menyimpan aku yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesua di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca ya, kita lihat judulnya perkawinan di Kana. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sering membacanya, ya. Tapi kita mau belajar bagaimana firman Tuhan itu dibuka rahasianya, ya. Saya juga dulu mengertinya ya begitu aja, tapi sekarang dibukakan Tuhan bagaimana arti daripada firman Tuhan itu, ya. Bapak Ibu, di sini saya beri judulnya waktunya Elohim, ya, waktunya Tuhan, atau ya jadi kalau kita baca itu begitu aja, cuman kita begitu ya, tapi kita mau lihat artinya, ya. Nah, ada makna yang tersembunyi di dalam ayat ini, ya. Nah, kita lihat perkawinan di Kana, ya. Saya mau tanya ya Bapak Ibu, ya, biasanya kalau orang mau kawin ya, nikah gitu ya, itu pada hari apa? Kalau di sini hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau di enggak, hari Minggu jarang di Indonesia. Ya. Terus Ibu Rana, Bu Yuni, hari apa biasanya lah? Nah, Banyak kan Sabtu lah. banyak Sabtu ya. Minggu jarang. Sabtu, Minggu. Terus hari libur. Hari libur ya, hari libur nasional ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat kan, yang sering-sering biasa hari Sabtu, ya kan? Karena apa? Kalau nikah hari Sabtu, besok minggunya udah libur, istirahat gitu kan? Apalagi tanggal muda gitu ya. Kalau hari Sabtunya. Jadi Bapak Ibu, biasanya itulah kebiasaan. Tapi kita di sini mari sama-sama kita belajar bagaimana dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesua ada di situ, ya. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan ini ada diadakan perkawinan di Israel, itu sering itu diadakan perkawinan pada hari ketiga, ya. Saya tanya Bapak Ibu sekali lagi, kenapa hari raya, kenapa pada sering hari yang ketiga, ya, pada hari ketiga? Ini kalau kita lihat ini kita harus kita artinya begini gitu, bukan asal sekedar bacanya aja. Contohnya kalau hari pertama, kalau bahasa Ibrani-nya Rison, ya. Terus Rison itu minggu, baru sini, ya kan? Baru Selisi, ya. Selisi, baru Repi, Rabu, ya. Jadi hari Kamisi, Jumat, Selisi, Bu, ya. Baru Sabat 7, ya. Jadi kalau kita juga perlu Bapak Ibu, adik-adik juga semua, ya, apalagi yang kuliah di Kataros atau Karios? Kataros, ya? Kalpari, ya. Ya, kalau yang sebelah Pak Johnson yang apa? Di Kataros namanya? Kataros. Kalau yang depan Kalpari, STT Kataros, STT Kalpari. Ya, Kataros, ya. Kataros itu arti-artinya itu banyak. Kataros, ya. Kalpari itu banyak artinya. Jadi kita di sini pada hari ketiga, ya, kita sama-sama ya Bapak Ibu belajar kenapa ayat ini dikatakan perkawinan hari ketiga, ya. Kira-kira Ibu ini apa ini? Nah, hari biasa, hari saya kan Ibu Rana kira-kira kenapa hari ketiga? Ya, nggak tahu ya kan, makanya kita sama-sama belajar. Siapa? Gratis apa?
Mikael ya, Mikael apa? Gabriel. Apa kira-kira Gabriel? Kenapa hari ketiga? Ini kita sama-sama belajar ya. Ya. Hari ketiga ya. Ayo, yang sebelahnya siapa? Ya, jadi Bapak Ibu mari kita belajar yang pada hari pertama Yahweh menjadikan langit dan bumi, ya kan? Kalau kita pelajari itu, pada hari ketiga dikatakan baik. Tapi baiknya ada berapa kali Bapak Ibu? Hari ketiga coba baca, tolong ya Ibu Rana ya. Kejadian 1 ayat 9 sampai yang ke-13. Ibu Rana tolong. Kebetulan suara saya serak. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Elohim, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air di dalamnya laut. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihatnya bahwa semuanya itu baik. Amin. Terus. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ya, Bapak Ibu. Hari petang. Jadi hari ketiga itu ada baiknya ada 2 kali ya. Kalau pada hari pertama itu baiknya ada berapa Bapak Ibu? 1. Hari kedua? Coba baca tidak ada baiknya kata baik, nggak ada ya. Hari ketiga 2 kali baiknya ya. Hari keempat sama-sama 1 baiknya ya. Hari kelima Pak Sutrisno semua di Kejadian ya. Hari keenam semua 1 kali. Dan hari ketujuh nggak ada kata baiknya, tapi di hari ketujuh adalah memberkati ya. Di situ Bapak Yahweh memutuskannya kan. Di hari kedua itu tidak ada kata baik. Itu merefer itu atau mewakili pembuatan bagaimana cakrawala pada waktu penguasa-penguasa itu kan si Satan kan itu menguasai bumi. Jadi pada waktu zaman Nuh ya tidak baik keadaannya. Itu jadi diriset sekali ya. Bumi ini diriset pada waktu zaman Nuh. Itu hari yang kedua, makanya tidak dikatakan baik ya. Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan hari ketiga baiknya ada 2 kali ya. Jadi kita ya boleh bersyukur, boleh mengerti. Dikatakan bahwa ada pemisahan darat dan laut, ya kan? Dan tumbuh-tumbuhan dipisahkan. Artinya Bapak Ibu, darat dan laut itu bisa berbicara itu mengenai adanya bangsa Israel dan Goyim, ya. Terus itu juga membuatkan juga bagaimana dipisahkannya bahwa tumbuh-tumbuhan itu yang berbiji kan, itu diibaratkan bahwa kita itu menerima pada waktu itu zaman Musa menerima Torah. Jadi Bapak Ibu coba baca pada hari keberapa Torah diturunkan. Ya, jadi kalau di Israel bahasa apa ada namanya gematria, itu angka-angka, semua berarti. Terus apa lagi Pak Trisno? Ada angka-angkanya, terus huruf-hurufnya, huruf Ibrani,
Nah, terus namanya ada piktogram, contohnya mahkota, ada gambar mahkota palu itu yang angka 7, semua punya arti. Ya, begitu juga kalau kita lihat, kalau kita boleh masuk mengerti akan daripada pola daripada Ibrani, kita bisa mengerti akan nubuat-nubuat ini, ya. Jadi dipisahkan Israel dari Goim, ya. Terus Torah diturunkan hari ketiga, ya. Tolong Ibu Muslipa ya, Keluaran 19 ayat 11 tolong dibaca. Nah, itu angka 3 ya, angka 3 ini bisa berarti banyak ya. Nah, Keluaran 19 ayat yang ke-11. Nah, dan 15 dan 16 gitu ya. 11, 15 dan 16 tolong. Keluaran 19 menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan, dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada burung dan kilat dan awan padan di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. 16 sudah. Ya. Jadi pada hari ketiga, ya, Torah diturunkan. Torah diturunkan yang kita baca 10 perintah Tuhan diturunkan. Jadi puji Bapa Yahweh, itu Torah itu baik, ya, baik menyegarkan jiwa kita. Amsal mengatakan, ya, Bapak Ibu, tumbuhan dimunculkan, yaitu sama dengan Torah itu dimunculkan, itu baik. Jadi ada dua kata baik yang memberkati pada hari yang ketiga, ya, bunyinya. Jadi kita kembali lagi perkawinan pada hari ketiga. Yesua ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesua berkata kepada mereka kehabisan anggur, ya. Kata Yesua kepadanya, apakah engkau daripadaku perempuan? Saatku belum tiba, ya. Sebenarnya ini yang topiknya yang mau kita pelajari. Saatku belum tiba artinya waktu Tuhan, ya, waktu Tuhan. Tapi kita teruskan, kita belajar ini. Tetapi Ibu Yesua berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, ya. Bapak Ibu, kalau kita mengerti ayat 5 ini, ya, mungkin Ibu Puyu ini ada nggak yang saudaranya yang di saudara kita yang di RK Roma Katolik, ya. Itu mereka itu sering mengutamakan Miriam kalau bahasa apanya Miriam, ya, dua Maria kan, ya. Tapi kalau kita kembali ke firman Tuhan, ya, ayat kelima ini yang perlu kita kasih tahu kepada mereka, ya. Kalau saya teringat itu kepada Bapak Gembala almarhum lah, mana pertanyaannya gitu, mana lebih mulia Yesua atau Maria, ya? Tapi kalau orang itu menjawab pasti Maria. Jadi supaya ini ayat ini, yang ayat yang kelima ini, supaya kita juga menjadi berkat bagi mereka, ya. Tetapi Ibu Yesua berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, ya. Artinya yang perkataan yang terakhir yang diucapkan Miriam itu, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Lakukan apa yang dikatakan Yesua, itu artinya. Lakukan apa yang dikatakan Yesua, bukan apa yang dikatakan Maria, ya, Miriam, ya. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kita, ya, saudara-saudara mereka juga supaya boleh masuk dalam kasih karunia
ya, keselamatan daripada Elohim, ya, kita boleh memberitakan firman ini, ya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita tahu seterusnya bagaimana mujizat jadi, ya. Kita sudah baca bahwa terjadi mujizat air menjadi anggur. Jadi air menjadi anggur ini pertama kali mujizat pertama diberikan Yesua adalah untuk keluarga, ya. Jadi perkawinan sungguh betul-betul perkawinan di dalam Yesua Mesias sungguh betul-betul luar biasa. Saya percaya juga kita semua, ya, keluarga-keluarga kita, keluarga besar Kerapiran, keluarga Pak Johnson, keluarga apa semuanya, Bang Yudi, Pak Yakub, ya, saya juga Ibu, semuanya keluarga-keluarga ya yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Ya, ya Ibu Maria, ya. Jadi saya percaya Tuhan pasti kalau kita tetap setia kepadanya bahwa Dia memberkati kita semua, ya. Baik yang mau belum keluarga ini, ya, jangan gara-gara kekayaan dikit, ada kelebihan itu meninggalkan Yesus Mesias. Rugi, ya, sangat rugi. Jadi mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus yang pertama ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau belajar mengerti bagaimana yang mengerti akan waktunya Tuhan, ya, waktunya Tuhan. Ayat yang keempat, ya, kata Yesus kepadanya, maukah engkau daripadaku, mau apakah engkau daripadaku perempuan, saatku belum tiba, ya. Jadi bahwa Tuhan Yesus itu tahu dia itu timingnya, ya, apa waktunya itu tahu. Jadi kalau belum tiba waktunya, ya belum bisa apa-apa, ya. Nah, jadi nggak akan terjadi. Tapi kalau tepat waktunya pasti terjadi, ya. Jadi pada saat ya dia bertindak, inilah istilahnya waktu Tuhan ini. Istilahnya kalau bahasa Yunani apa namanya kairos, ya. Ngerti nggak bahasa Yunani kairos? Itulah artinya daripada waktu Tuhan, ya. Jadi salah satu daripada waktu Kristus apa waktu yang ditetapkan Yahweh, ya. Waktu yang ditetapkan Yahweh itu bisa berbicara kepada kita secara individual, ya, individu. Baik juga bisa berbicara kepada bangsa-bangsa, ya, orang banyak, ya. Jadi waktu yang ditetapkan Tuhan bagi setiap kita itu bisa berbeda-beda, ya. Dimana ada pergerakan Tuhan supaya pada waktu yang tepat ada panggil Tuhan, kita bisa merespon, ya. Jadi inilah yang penting, bahwa kita waktu ada untuk Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ada suara gitu, ya, untuk kita jangan berbuat itu atau melakukan yang apa, kita harus merespon. Di sini pada saat kita merespon, kita akan mendapatkan berkat. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi berkat itu bukan soal uang melulu, duit bukan itu, Bapak Ibu, ya. Tapi berkat itu, blessing itu bisa ke kesehatan kita, ya. Bisa apa lagi, Bapak Ibu? Bisa pengertian, bisa di iman kita bertambah, ya. Bisa kesembuhan. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, berarti bukan hanya soal finansial dulu, ya. Jadi bisa juga kalau kita diberkati Tuhan, itu bisa berkat tuntunan Tuhan, ya. Tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Atau bisa juga suatu terobosan yang mungkin selama ini, ya, di dalam kehidupan Bapak Ibu, ya, masalah itu ada tapi nggak bisa diselesaikan, ya. Jadi berkat Tuhan bisa
selesaikan, ya. Itulah kairos itu, waktu yang ditetapkan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Kita dituntut Tuhan, kita mengenal Bapak Yahweh sungguh luar biasa ya. Dalam kehidupan kita, mungkin saya bersaksi sedikit itu, saya tidak jemu-jemukan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan bagi Tuhan. Waktu Tuhan tepat ya pada kita, terlebih pada saya. Saat saya tidak bekerja, istri saya, entah bagaimana caranya, Iya bekerja. dia dapat usaha. Semua itu tuntunan. Itulah waktu Tuhan. Jadi kita, pada saat waktu bulan pertama saya gak bekerja, saya masih sakit Tuhan. Mau makan apa? Nah itu masih rasa kebimbangan ya. Walaupun ada masih simpanan sedikit-sedikit, tapi lama-lama kan habis. Tapi penuntunan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, sampai tua aku tetap aku menggendong kamu sampai butiran, aku memikul kamu, aku telah melakukannya. Itulah janji Tuhan dan keselamatan yang daripadaku. Firman Tuhan menguatkan. Itulah tuntunan Tuhan. Waktu Tuhan di dalam kehidupan kita, baik Bapak Ibu juga pasti saya mengalami itu, pasti mengalami. Apalagi anak muda, tuntunannya ya Tuhan untuk pasangan hidup bisa ya, jangan sembarangan asal yang instan aja ya kan. Jadi sungguh kita yang di sini sudah teruji ya sampai Tuhan memanggil kita ya. Jadi Bapak Ibu, waktu Tuhan itu supaya kita sungguh-sungguh meresponinya ya. Itu masih masalah kehidupan, belum yang lain-lainnya ya. Ya mungkin Ibu Maria beda lagi Pak Maria ya, Bu Yuni beda, Ibu Ratna beda, Pak Yakub juga beda Pak Yakub ya. Tapi ada tuntunan Tuhan, tapi semuanya itu baik ya. Jadi Bapak Ibu, inilah supaya kita tetap di dalam waktu, kita tetap ya mengerti akan waktunya Tuhan ya. Ini kebetulan Pak Gembala kita ada pesta perkawinan. Dia memang khusus loh dia ya, karena memang jadi ya ada orang Batak memang susah. Saya juga kadang begitu ya, mau nggak mau Pak, kita yang paling tua ya. Tapi yang puji Bapak Yahweh ya, pas pokoknya kok jadi begini pikiran saya kan. Saya memang dikasih bagaimana perkawinan itu di kanan itu, bahwa mujizat itu ada pada keluarga ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu dalam keluarga kita sampai ke depannya ya. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan berkati ya. Jadi ini adalah contoh ya, tapi untuk mendapatkan waktu Elohim Yahweh itu saudara harus siap berjalan penuh dengan ruah Elohim ya. Roh Kudus menuntun saudara. Contohnya ada waktu yang tepat pada waktu Paulus dan Silas. Ini saya ceritakan aja. Paulus dan Silas mereka pergi ke Filipi. Kalau yang ada yang tahu ya, Silas kisah 16 ayat 19 sampai 40. Di situ di Filipi itu bagaimana Tuhan bekerja melalui Paulus dan Silas untuk masyarakat di Filipi supaya mengenal keselamatan itu ya. Waktu Tuhan memang waktu itu Paulus dan Silas mereka dipenjara ya. Karena apa Bapak Ibu? Di sana rupanya ada seorang hamba tukang tenung ya. Jadi tukang tenung itu sama tuannya ini mereka itu menjadi tukang tenung ini jadi apa ya? Jadi objek, jadi bisa cari duit lah gitu ya kan. Nah,
Tetapi karena ada Paulus dan Silas, ya, kuasa Yesus, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yang dikatakan di sini, bagaimana seorang wanita namanya Lydia dan keluarganya percaya kepada Yesus Hamasiah. Ya, jadi Tuhan yang punya Tuhan, dia mengadu kepada orang Romawi lah pada waktu itu, ya. Jadi ujung-ujungnya karena ketidaksenangan, udah gara-gara Paulus dan Silas itu rugi, gak ada uang masuk lagi, kan diadukanlah kepada bangsawan di sana, sehingga Paulus dan Silas ini mereka dipenjara, ya. Tapi Bapak Ibu, kita tahu pada zaman dahulu kalau namanya dipenjara itu gak enak. Kalau sekarang penjara modern masih enak, masih bisa dilihat, kalau dulu zaman bangsa Romawi itu ruangannya udah gelap-gelap, ya, di bawah tanah, banyak tikus, nggak diperhatikan benar-benar. Terus tapi Bapak Ibu dikatakan di sini Paulus dan Silas dimasukkan penjara itu nggak enak lah, nggak menyenangkan. Tapi tetap itu menjadi karios waktu Tuhan. Tuhan memberikan yang waktu itu terjadi gempa bumi, ya. Tapi bukan gempa bumi seluruhnya, tapi lokal di situlah, sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Jadi Mereka tidak pergi. kepala penjara itu, wah, ini kalau misalnya semua tawanan pergi, itu dia pasti dia dimarahin, dihukum lah, pokoknya dia bakal sama atasannya lagi. Tapi Paulus mengatakan jangan. Kami di sini tetap. Dari situ dia memberitakan firman Tuhan. Kepala penjara bertobat. Jadi waktu Tuhan, timingnya memangnya nggak mengenakan. Tapi disitulah waktu Tuhan bekerja, sehingga banyak masyarakat di Filipi yang percaya kepada Yesus Hamasiah, ya. Itulah waktu Tuhan. Kepala penjara dan semua isi keluarganya diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, tolong dibaca Pak Sutrisno, Kisah 16 ayat 31. Pak Tony. Ibu. Pak Tony kalau bisa. Ada banyak. Kisah 16 ayat 31. 16 ayat 31 demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Hamasiah dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Ya, kita kan percaya kepada sekeluarga selama, ya. Jadi itu timingnya, waktu Tuhan ada terjadi terbaik, ya. Jadi Ruah Kudus, mereka itu dibaptis, ya. Ketika dibaptis, ya, keluarga dibaptis semuanya. Begitu juga Bapak Ibu kita semua yang ada di sini. Si Immanuel udah dibaptis belum nih? Udah. Oh iya. Lupa, ya. Jadi yang belum dibaptis dalam kemana aja sih sampai Oh iya ya, itu. Jadi dan engkau yang belum Pak Johnson. Oh, Johnson, ya. Dan engkau diselamatkan dan engkau sisir. Kepala penjara dan keluarganya itu dibaptis semua, ya. Ketika dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, Yesus Hamasiah dan Roh Kudus, ya, itulah momen, ya, kairos itu waktu Tuhan. Semuanya itu juga kita, saya percaya semua kita yang dibaptis dalam nama Bapa Yahweh dan Yesus Hamasiah dan Roh Kudus, ya. Nah, itu ada keselamatan, ya. Adik-adik yang belum ngerti, ya, cepat waktu Tuhan, ya, waktu Tuhan nanti momen itu, harus kita responin, bukan hanya mendengar aja. Jadi banyak sekarang ini, ya, Bapak Ibu, ya, banyak alasan, ya. Contoh, ngapain itu nama Yahweh itu ada
4 huruf yang nggak bisa dibaca ya Pak ya. Padahal kalau arti daripada YHWH itu namanya tetragrammaton. Artinya 4 huruf. Ton itu kan suara, bisa bunyi kan, bisa dibunyikan, ya, tetragrammaton. Tapi orang mengatakan, ini punya apa setan ini, nggak bisa dibaca katanya, YHWH itu, ya. Jadi supaya ya kita yang sudah mengerti ya, kalau orang lain yang mau diselamatkan, mereka menyia-nyiakan ya, tidak mau menerima kesempatan ini ya, mau menyia-nyiakan kairos itu, menyia-nyiakan waktu Tuhan ya, masih terus mengeraskan hati, menolak Bapa Yahweh, Yesus Masih dan Roh Kudus, ya silakan aja ya kan. Tapi bagi kita waktu Tuhan itu yang kita boleh mengerti, yang kita lakukan ya, dimana kita merespon itu. Saya yakin di sini kita hampir, yang saya lihat ini hampir semua yang sudah dibaptis ya. Saya ingat waktu saya dibaptis sama Pak Gembala waktu di Barang itu masih apa aja ya, sama Pak Ali Tonang ya, waktu di pulau apa Pak ya, ingat Pak ya tuh. Saya di Romang ya, Romang itu di pacuan kuda ya Pak ya? Enggak Pak, kalau saya di pacuan kuda dulu. Banyak yang saya ingat ya, sama Pak almarhum ya. Jadi kita lihat itulah kairos untuk setiap individu ya, waktu Tuhan kepada individu. Sekarang kita mau belajar lagi bagaimana kairos waktu Tuhan itu secara garis besarnya. Galatia 4 ayat 4. Tolong dibaca Ibu Beli. Galatia 4 yang mengenai kairos ya, penggenapan waktu Tuhan ya. Galatia 4 ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Elohim mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Amin. Ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itulah Yesua Masih. Itu waktu penggenapannya ya. Jadi Bapak Ibu, penggenapan itu betul-betul Tuhan sudah kasih tahu ya. Saat Tuhan Yesus lahir sudah dikasih tahu, ada tertulis di Mika bagaimana Tuhan Yesus lahir, bagaimana nanti dia sesudah lahir dia sebelum itu anak-anak dibunuh ya, yang 2 tahun ke bawah dibunuh, sudah tertulis. Dia lari ke Mesir, sudah tertulis ya, waktu Tuhan itu. Nah, terus banyak lagi dalam kehidupan Yesus tertulis semua di kitab suci. Jadi waktu Tuhan itu betul-betul ya, saat dia mau mati di kayu salib sudah ditulis. Bagaimana dia juga Tuhan Yesus dia dihianati muridnya sudah tertulis di Mazmur 41 ya ayat 10, bahwa ada yang mengkhianati dia. Bagaimana Tuhan Yesus itu waktu dia masuk ke Yerusalem dengan memakai apa? Mengendarai limosin atau keledai Pak? Semua sudah tertulis. Banyak orang bersorak-sorak bahwa Yesus raja. Dia ada kain karpet merah kan istilahnya kan, itu baju. Semua sudah digenapi. Itulah secara umum. Kairos itu waktu Tuhan secara umum. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat kalau tahun sekarang Pak 5.000
786 ya. Kalau kita kasar-kasarnya pada waktu zaman Adam sampai zaman Tuhan Yesus Hamasiah itu sudah 4.000-an tahun. Ya, 4.000-an tahun. Pas Tuhan Yesus mati ya. Jadi patokannya 14 Nisan Tuhan Yesus mati ya di kayu salib. Jadi sudah 4.000 tahun. Semua apa yang kehidupan Tuhan Yesus sudah digenapi. Nubuat-nubuat yang tertulis ya sudah digenapi. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat ini 2000 tahun 70 tahun 30 lah taruh Tuhan Yesus mati ya. Sampai sekarang itu kira-kira hampir 2000 ya. Jadi belum 2000 tahun ya Yesus sudah meninggal. Ya, 2000 tahun kan Tuhan Yesus diperkirakan mati kira-kira tahun 30 ya. Tahun 70 Bait Suci dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 ya. Jadi sesudah makanya nubuat Yesus Mesias kan waktu dia bukit bahwa Bait Suci ini tidak ada lagi batu yang tersusun lagi, hancur semua. Itu digenapi pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Jadi sekarang itu di Roma ada jejaknya. Di situ dibuat monumen bagaimana Jenderal Titus itu menguasai Yerusalem. Bahkan di situ ada bagaimana gambar-gambar itu menorah diangkut. Semua gambar-gambar Bait Suci itu kerja pasien di situ sampai sekarang jejaknya ada. Itulah monumen itu di Roma ya. Jadi Bapak Ibu supaya kita mengerti firman Tuhan 4.000 tahun yang lalu sekarang itu sudah digenapi. Sekarang mulai tahun 30 sampai sekarang itu udah ya kasarnya taruh hampir 2000 ya. 2000 udah 6.000 tahun. Yang 2000 ini kalau nubuatan yang sampai Tuhan Yesus lahir, dia ministry, dia berkhotbah atau memberitakan firman Tuhan sampai dia matinya, itu sudah digenapi. Tinggal sekarang udah 2000 tahun ini ada yang belum digenapi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu sisa sedikit lagi tuh, padahal udah 2000 tahun lain kan, sedikit lagi. Kira-kira apa aja itu, Bu? Berana? Kira-kira yang belum digenapi? Ya? Kedua kali. Ya? Terus apa lagi? Jadi kita supaya kita bisa menceritakan ya firman Tuhan ini yang belum digenapi memang kedatangan ya. Tapi sebelumnya nanti kan Bait Suci yang ketiga belum dibangun. Nanti anti Hamasiah belum, anti Hamasiah anti Kristus belum datang karena belum dibangun apanya kan. Ya, nanti kalau udah datang anti Hamasiah baru Tuhan Yesus datang Untuk kedua kali. ya menjemput kita dulu, baru habis itu kerajaan 1000 tahun. Habis itu apalagi yang belum digenapi? Yang digenapi bahwa kita itu masuk tata putih ya kan, ikut di dalam tata putih ya, ikut dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti kita yang ada penghakiman ya kan. Nah, baru kita masuk pesta perkawinan anak domba. Ya belum, itu belum digenapi, tapi kan udah tertulis. Itu belum digenapi. Terus apa lagi? Pertempuran Armageddon. Itu udah Armageddon belum. Itu nanti pada saat kita sudah diangkat, pertempuran Armageddon ya, dunia 1000 tahun Tuhan di situlah pertempurannya. Baru habis pertempuran Armageddon baru Tuhan Yesus memerintah di bumi kira 1000 tahun. Baru pengadilan itu habis itu kita masuk Yerusalem
baru. Jadi langit dan bumi ya itu udah hilang lah yang lama-lama kan. Langit aja hilang. Kenapa? Karena nanti di langit bumi yang Yerusalem yang baru, Tuhan tidak mau jejak iblis ada di situ. Maka dia singkirkan kan. Kalau masih surga ini kan, surga-surga yang belum dapat kan, ini iblis masih turun naik dia ke, bisa dia waktu datang, waktu Ayub ya, waktu Ayub si iblis datang, dia bisa datang ke surga gitu kan. Tapi nanti itu surga yang lama juga ganti. Makanya ada langit yang baru, bumi yang baru, kota Yerusalem yang baru. Jadi Bapak Ibu, jadi kita harus boleh mengerti penggenapan firman Tuhan itu ya. Jadi dikatakan waktu Tuhan itu ya tidak pernah meleset. Ya, kedatangan Tuhan juga tidak pernah meleset. Untuk itu kita lebih untuk tetap berjaga-jaga. Terus ada lagi di Matius 16 ayat 1 dan 3 ini mengenai tanda-tanda zaman. Ya, pelajarannya itu tanda-tanda zaman. Supaya kita jangan jadi orang yang munafik ya. Nah, jadi sampai saat ini banyak orang yang tidak melihat tanda-tanda, nggak bisa melihat tanda-tanda zaman ya. Saat ini masih banyak orang yang buta, yang tidak bisa melihat waktu Tuhan ya. Mereka di kepala mereka itu dan pikiran mereka itu masih di seluruh bumi ya. Tapi kita yang percaya kepada Yesus Mesias, walaupun itu dia telah membuka pikiran kita ya, dibukakan seluruh bumi itu ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini, mari kita mau belajar firman Tuhan lah ya, belajar hari demi hari. Seperti nyanyian Bapak, hari lepas hari bertambah-tambah ini. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan hari lepas hari, memang enak ya, sungguh enak. Apalagi kebetulan ada HP ini ya. Saya sering berdoa Tuhan HP ini jangan rusak lagi, karena enak banget kita gunakan ini ya. Kita firman Tuhan bukan, kita bisa pelajari kan, ada catatan hari ini kan kita buat sendiri apa. Seperti hari Rabu tanggal 8 sama Ibu Lasma berkhotbah di pertemuan kita ya kan. Rabu tentang apa? Jangan marah, pengharapan, sabar, semua itu ya. Jadi kita ingat-ingat, jangan firman Tuhan asal hilang. Sama dengan firman Tuhan yang ditaburkan di tengah jalan, diambil setan. Di situ datang ke gereja, pulang, di sini ngerti, tapi sampai pulang di jalan diambil setan dan nggak ngerti lagi apa sih firmannya, nggak tahu ya. Jadi maunya kita ya firman itu kalau kita dengan segenap jiwa, dengan segenap hati ya, dengan segenap kekuatan Tuhan pasti. Saya puji Bapak Yahweh kok hari-hari ini kalau waktu kita nggak bekerja ini kan tambah waktu kita tambah banyak ya. Wah, iya ya, kalau dulu saya nggak bisa bebas ini kan. Jadi puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu kita yang ada di sini, saya percaya gunakan waktu kita, waktu untuk kita merespon apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jangan seperti orang munafik yang nggak tahu membedakan tanda zaman ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, kedua ya, jangan sampai nggak tahu kita. Saudara, Bapak Ibu semua, kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita menerima pengajaran, dibukakan mata rohani kita ya. Bagi kita yang siap ya, kalau yang siap ini bagi kita, kalau Tuhan Yesus datang kapanpun itu, kita kepada Tuhan ya. Karena kita lihat tuh, waduh, kalau kita lihat penderitaan sekarang, kejadian-kejadian mengerikan gitu ya. Wah,
pembunuhan terjadi, apa banyak kejahatan-kejahatan itu kacau gitu dunia ini. Keadaan ekonomi juga kacau gitu. Tapi kalau kita katakan kalau kita siap ya, kalau kita tetap berjaga-jaga, Tuhan Yesus datang cepat lagi ya. Siap ya. Jadi karena memang waktunya kita nggak tahu ya, tapi tetap kita berjaga-jaga. Jadi jangan masih muter-muter tentang masalah nama Yahweh, kan masih muter-muter di sini, dikit-dikit itu nggak tuntas-tuntasnya. Kalau kita di sini udah betul-betul mengerti bahwa Yahweh ada dalam kita, kita dalam Yahweh, ya Yesus. Apapun yang kita minta, jadi kita udah betul-betul mengerti, betul paham. Nah, seperti yel-yel itu kan, bahwa Yesus gepep apa? Bagi Yahweh, Yesus Masya. Ya, jadi itu udah betul-betul mengerti kita, betul-betul paham kita, nggak bisa digoyang-goyangkan lagi orang pengajaran lain. Ya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri dan ya. Ya, Bapak Ibu, supaya kita tetap mau belajar waktu Tuhan, ya Kairos itu. Nah, yang terakhir ayat yang apa? Yang terakhir ya, kita membaca di Yohanes 14. Ibu Ratna, tolong Ibu Ratna, Ibu Ratna ayat yang kayaknya 1 sampai 3 ya. Nah. 1 sampai 3. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Terima kasih Bu Rana. Jadi itulah janji Tuhan itu. Ya, janji Tuhan itu. Itu yang kita harapkan kita pegang teguh janji Tuhan itu. Ya, kita menunggu waktu yang dijanjikan Yesus. Ya, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali untuk menjemput kamu. Artinya kita diangkat, ya. Kita diangkat, ya. Jadi berjaga-jaga semua ya Bapak Ibu ya dan saudara-saudara, berjaga-jaga. Jangan patah semangat ya. Jangan putus asa ya. Jangan karena kesedihan, kekurangan apa-apa meninggalkan Yesus. Rugi besar ya. Jadi tetaplah semangat, upahmu besar di surga ya. Jadi itu hanya firman yang boleh saya sampaikan. Kiranya Bapak yang memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, hamba telah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman yang ditaburkan Bapak, dan dapat boleh mengerti, dan kami dapat boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami berbahagia Bapak. Bapak, sungguh janjimu ya dan amin. Kedatanganmu semakin dekat. Supaya kami tetap berjaga-jaga dan berdoa seperti 5 darah anak yang bijaksana. Itulah kehidupan kami untuk berjaga-jaga terus sampai kami menunggu. Terima kasih Bapak, firman-Mu saya sampaikan. Roh Kudus yang bekerja pada setiap hati kami yang di sini yang menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita naikkan pujian Tuhan sungguh baik.
Kau berkati umatmu yang kasih Tuhan. Kau berkati pekerjaan usaha kami apapun yang kami lakukan. Kau berkati Tuhan Bapak Yakub. Kau berkati kehidupannya pelayannya manapun dia melayani Tuhan nama-Mu. Baik istrinya, anaknya, menantu, maupun cucunya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk PCF Pusat. Berkati Bapak Yakub Sulistyo, Pak Simeon, Pak Tirta maupun Ibu Priscilla Tuhan, dan semua gembala-gembala yang ada di GPF Pusat. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan ya Bapak. Kau berkati juga semua Tuhan kepada gembala Tuhan yang ada di desa-desa juga Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapak. Bapak, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang berlimpah yang penuh kuasa itu memberkati kami semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah peternakmu. Diberkatilah hasil bumi dan diberkatilah kandungan yang sapi domba. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat kandungan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu. Bapak Yahweh memberkati dan melindungi kita. Amin. Bapak Yahweh menyinari wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Amin. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Kasih daripada Elohim Yahweh, kasih daripada Tuhan Yesus yang sempurna, kasih daripada Tuhan Kudus, mulai saat ini dan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kita katakan, Amin. Sahabat.